Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Saudara, kita memberi senyum hari ini Rabu 8 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awal Injil hari ini Yesus mengatakan hal penting kepada orang banyak yang datang dan mendengarkan pengajarannya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa kebaikan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang ada dalam hati. Jadi bukan soal penampilan luar, bukan soal sesuatu yang di luar diri, tapi yang ada dalam hati. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Seseorang meskipun ditutupi dengan sikap atau perkataan baik, dengan penampilan yang menarik, seseorang bisa kelihatan benar, menarik, mengagumkan, tapi hatinya belum tentu baik dan tulus. Inilah kita. Kita cenderung ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dihargai. Kita ingin diakui, kita ingin kelihatan istimewa dari penampilan kita. Bagi saya itu tidak salah. Yang menjadi masalah kalau kita hanya sibuk mengurus bagian luarnya sampai melupakan hati kita yang perlu kita tata dengan baik. Karena itu Yesus mengatakan yang terpenting adalah isi hati kita yang tulus dan jujur. Yang Yesus butuhkan dari kita adalah hati yang tulus dalam mencintai Kristus. Hati yang tulus dalam melayani sesama kita. Sebab ketulusan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bagi Yesus, setiap orang yang memiliki hati yang tulus dan jujur akan berbuah dalam perilaku hidup yang baik. Maka bukan soal apa yang masuk dalam hati yang menajiskan, tapi sesuatu yang keluar yang menajiskan. Bila hati kita busuk, maka hasilnya juga perilaku yang busuk. Tapi bila hati kita penuh damai dan sukacita, maka hasilnya berkat bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menilai perilaku kita. Bila kita selalu marah, selalu berperilaku tidak menyenangkan, benci, dendam, iri hati, itu tandanya hati kita perlu diperbaharui. Demikian sebaliknya, bila kita selalu tulus dalam segala hal, murah hati dalam peduli, tandanya hati kita penuh dengan kebaikan. Karena itu jaga hati kita agar selalu berbuah kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.
berkah dalam.